Sia-siakan dia. Orang-orang dulu megang di sini apa di sini, Mas? Ya terserah yang mau megang lah. Hah? Biasanya kalau bapak biasanya di mana? Mana gue tahu. Lu ini punya bapak kan? Bukan. Punya siapa? Ada juga Ray. Punya bapak yang satu lagi ya? Enggak ada. Assalamualaikum kawan-kawan, anjay. Kali ini Madit mau cerita, lagi mau nyeritain cerita ke gua. Dia mau nyeritain tentang babat Sultan Agung. Sultan Agung itu raja ketiga dari Mataram Islam. Yoi. Dia mau cerita tentang kehidupan Sultan Agung. Cuman satu bagian doang dia mau cerita. Kita dengerin aja ceritanya. Oke. Udah pegang tongkat. Yoi, keren kalau begini ya enggak? Udah kayak orang-orang Jawa kuno anjay. Dia mau syuting agak ribet. Nyari tongkat. Yoi. Nyari tasbih. Yoi, emang harus kayak begini. Katanya karena mau bahas Sultan Agung jadi harus Yoi. agak berwibawa dikit. Yoi. Gitu katanya. Pakaiannya hitam-hitam ya enggak? Dit, cerita Dit. Oke. Ya kalau kita bahas Sultan Agung, babat Sultan Agung nih, itu luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa ya? Umur 20 tahun sudah menjadi raja. Dimana orang pada saat umur itu banyak tertawa tapi dia menangis kan? Gimana? Coba ulang. Iya. Coba. Iya kan? Ya orang-orang di umur yang seperti itu gitu. Umur 20. Umur 20 itu banyak orang di usianya itu mereka tertawa, bermain, tapi Sultan Agung lebih memilih menangis gitu loh. Menangis orang dalam hal? Iya, dalam hal kediriannya dia gitu loh. Iya. Pokoknya ibarat namanya raja-raja dulu itu kan pendidikannya kan sangat dibilang sangat kompleks lah, sangat berat lah kan begitu. Maka boleh dibilang ini Sultan Agung ini manusia pilihan gitu loh. Cuman ada satu hal yang menarik. Karena Sultan Agung itu kan memiliki prajurit, bukan begitu, Mat? Banyak prajurit, iya kan? Namanya raja pasti. Namanya raja udah pasti punya prajurit, ya enggak? Tapi yang satu yang saya belum pernah mengerti dan juga saya belum paham, setiap raja itu pasti punya prajurit kajiman. Kajiman itu prajurit dari bangsa-bangsa jin. Gitu. Kajiman. Iya. Itu bahasanya gitu. Bahasanya begitu. Terus? Iya kan? Cuman yang lebih kompleks lagi gitu loh. Dalam konteks bangsa jin ini, babat Sultan Agung menjelaskan di situ Sultan Agung punya namanya prajurit namanya jurutaman. Dari bangsa jin. Dari bangsa jin. Kan gitu. Kalau kita menelisik sebentar gitu ya kan. Di tahun 2006 jurutaman gempar tuh ketika Gunung Merapi mau meletus. Kan gitu. 2006 meletus Gunung Merapi, Jogja kena, itu gempar karena perjanjian jurutaman itu adalah melindungi, mengabdi kepada cucu-cucu Mataram. Nah, itu kenapa ibarat kata Merapi itu jatuhnya kena ke Jogja, karena orang Jawa sudah hilang Jawanya. Anjir.
Padahal gue nggak ngerti. Ini gara-gara megang tongkat begini doang nih. Cuman ada satu hal yang unik di cerita Babat Sultan Agung. Kita nggak perlu banyak-banyak cerita lah. Ketika itu Banten belum jatuh kepada Mataram kekuasaannya, itu loh. Belum tunduk kepada Mataram, ya kan? Kesultanan Banten. Nah pada saat itu di Banten itu ada pagelaran wayang, Mat, ya kan? Padahal, ya kan, Sultan Agung ini mau ngelihat wayang di Banten sama nggak sih sama wayang di Mataram, kan gitu. Di Babat ceritanya gitu. Di Babat ceritanya Sultan begitu. Agung Mau nonton wayang, kan gitu. Nonton wayang karena khawatir, ya kan, juru taman ini takut adanya pertumpahan darah gitu loh. Tar dulu, nggak jelas nih. Gimana coba ulang. Jadi Ya kan? Banten belum tunduk, ya kan, Sultan pada saat Agung itu. Pengen nonton wayang. Karena di situ ada pergelaran wayang. Yeah. Terus Juru taman khawatir dong, karena jatuhnya Banten itu belum kekuasaan Mataram pada saat itu. Sultan pengen nonton, terus juru taman khawatir. Takut gitu. kenapa-napa, kan gitu kan. Terus? Nah juru taman nih, karena saking ngabdinya sama cucu-cucu Mataram, kan gitu. Salah satunya Sultan Agung ini, dia khawatir kalau nanti ada pertumpahan darah antara Mataram dan Banten, kan gitu. Akhirnya kata Sultan Agung begini, bahasa kasar kan gitu kan. Lu jangan pikirin gue lebih tahu kan gitu, ya enggak. Terus? Udahlah, akhirnya dianterin lah oleh juru taman dengan secepat kilatnya. Itulah. Iya, sang abdi, Bang Iya, Sajin. namanya Bang Sajin kan gitu. Dari Mataram ke Banten. Iya. Seng dengan kecepatan kilat, ya kan. Orang bilang tuh, wah susah dah dijelasin karena saya belum ngeliat jin, Mat. Dengan singgasananya diantarin lah, iya kan, di sana. Pas di sono, Mat, Banten terkejut dong, ya kan. Orang Banten terkejut. Wadidaw, orang sekarang kan, wadidaw selebeo kan gitu. Ya kan, waduh, kok ada orang secepat kilat seperti itu ya pakai singgasana, kata Sultan Banten pada saat itu. Jadi dari Mataram tiba-tiba langsung muncul di Banten itu. Itu Sultan Banten, wah udah bener-bener takjub, Mak, terkesima gitu loh. Udah, oh ini yang dinamakan Sultan Agung. Tanpa basa-basi Banten itu menyerah kepada Mataram. Tanpa ada pertumpahan darah. Singkatnya gitu. Singkatnya jadi, begitu. Juru taman nganterin Sultan Agung ke Banten. Singkat, akhirnya Banten takluk. Tunduk. Nah, lucunya begini, ini ada hal yang lucu sebenarnya. Lucunya ketika mau pulang, kan gitu. Namanya orang mau pulang kan, namanya ibarat kata orang suci, pasti kan kita cium tangan, Mat, sowanan ibarat kata kan. Muter-muter gitu kan. Turun dari singgasananya Sultan Agung, ya kan? Ya kan, untuk memberi terima kasih lah ibarat kata. Salaman lah dan gitu. Turun dari singgasananya, makanlah di situ sama Kesultanan Banten. Nah, si juru taman ini dia main sama bangsa-bangsanya di Banten, ya kan? Nah, ketika dia main nih, juru taman abis main, balik lagi lah ke tempat awal. Nah, pas ke tempat awal itu, yang jadi soal nggak ada. Padahal Sultan Agung itu. Sultan Agung lagi makan. Lagi ibarat kata lagi terima kasih lah, bentuk terima kasihnya. Lagi makan. Nah, udah begitu kan, bingung kan juru taman ngelihat sosok raja kok nggak ada gitu loh. Akhirnya apa? Secara cepat kilat dibawalah singgasananya di situ. Dibawa langsung ke Mataram. Sultan Agung masih makan, nggak tahu berarti. Nggak tahu juru taman, ya kan? Tanpa pikir panjang, waduh, ilmu apa lagi nih yang dapat dari raja gua kan nggak tahu kayak punya kayak gitu kan gitu. Sultan Agung, juru taman, iya. Abis gitu, abis makan, abis ibarat kata pulang-pulang begitu, ya kan. Nah, si
Sultan Agung ini makin bingung. Pas lagi mau pulang, lah kok singgasana gua kagak ada, kemana kan gitu. Pas Rapi makan, Iya, balik lagi. iya balik lagi lah singgasana gua kemana gitu loh. Waduh kacau ini. Dipanggil lah, dicariin lah juru tamannya ya kan. Mau nggak mau kan Mat udah kepalang tanggung ya kan. Wah daripada ketahuan ya sama Kesultanan Banten, Banten udah jatuh takluk ya kan, mau ngasih upeti bulan mulut ke gue kan gitu ibarat kata. Nanti bisa bahaya ini, ketahuan gue kalau punya sosok prajurit Kajiman yang paling keren kan gitu ibarat kata. Kepalang malu, abis gitu menyendirilah bersemedi orang bilang. Tapi udah pamitan. Udah pamitan, kalau dia balik lagi malu dong. Ngumpet, iya. Malu dong Sultan Agung ya enggak? Udah habis gitu udah. Sultan Agung bersemedi. Namun di situ bertemulah pada Priai Agung. Sultan Agung waktu Sultan semedi. Agung waktu semedi ditegur ya kan, dengan nangisnya karena memohon kemana juru taman sama Tuhan ya kan. Sultan si siapa namanya, si Priai ini datang Waktu dia lagi berdoa. Lagi bersemedi lah, lagi berkholwat, datang dia Terus dengan cara tiba-tiba, entah dari mana munculnya kan begitu. Priai ini dauh kepada dia gitu loh, ngatain gitu. ngasih tahu Iya, ngatain nih. Dia katanya, Iya. kata-katanya yang bener ngatain. Kasarnya begitu kan, ibarat kata begini, Ngasih tahu. Baginda kan gitu, Baginda Raja, kamu bodoh sekali kan, bahasa kata begitu. Kalau kata gue kan begitu, Mat. Kamu bodoh sekali, kenapa meminta seperti itu? Jangan memanfaatkan kekuatan jin. Nanti kamu terbudaya dengan tipu dayanya kan begitu kan. Kamu tidak tahu, apa kamu tidak yakin kalau Allah itu kuasa maha segala-galanya kan gitu, Mat. Iya enggak? Cuma nggak mau Itu. minum dulu. Yoi. Enggak emang kalau begini emang susah, Pak. Nah, akhirnya dengan rasa penyesalan dan dosa kan gitu kan. Karena ibarat kata yang seperti itu bahaya bagi dirinya sendiri, maka dia minta petunjuk kepada Priai Agung itu. Kan gitu. Priai Agung, bagaimana untuk kembali ke Mataram? Nanya. Jawabannya? Oh, kalau begitu bolehkah aku kasih ilmu kan gitu. Dia minta izin dulu, bolehkah aku kasih ilmu kepadamu kan gitu. Diajarkanlah ilmu. Kata Priainya. Terus Diajarinlah ilmu sama Priai ini kepada Sultan Agung. Tanpa pikir panjang, karena kemantapan batiniah yang begitu luar biasa seorang raja dulu gitu loh. Entah ilmu apa yang diajarkan, entah itu sholawat, entah itu zikir, entah apapun. Karena gue juga nggak tahu, Mat. Kan gitu. Karena di situ nggak ada gue. Kalau ada gue tahu. Nah, pada saat itu udah. Lalu bertanya, lantas siapakah namamu Priai Agung? jadi Kan ketemu, gitu. taruh jadi ketemu. Terus dinasihatin, Terus dikasih ilmu. Lalu bertanya Sultan Agung. Pas ilmunya udah dapat tapi belum. Pas udah belum. dikasih apa belum nih? Belum. Jadi pas ketemu dinasihatin terus nanya. Lalu siapakah engkau Priai Agung? Kan gitu. Kalau begitu, kalau kau mau tahu namaku, kau harus menguasai ilmu ini dulu kan gitu syaratnya. Iya. Maka pada saat itu dengan kebatiniahan yang bagus lah, yang paling tinggi lah, karena raja itu bukan orang sembarangan kan gitu. Ya seperti itu. Itu loh, dikasih ilmu, maka dikenalkan lah, aku ini Sunan Bayat. Pas udah paham ilmunya. Udah paham ilmunya, udah dikasih, udah ngerti gitu lah. Aku ini Sunan Bayat, Terus? Pangeran Pandanaran. Iya. Kan bingung, Mat. Iya kan? Bingung. Orang meninggal 25 tahun bisa nasihatin dia di situ. Oh, jadi Sunan Sunan Pandanaran. Sunan Pandanaran.
Udah meninggal. Udah meninggal. Datang ke situ untuk ngajarin ilmu hakikat. Gitu. Kan gitu. Nasihatin sambil ngasih tahu ilmu itu loh. Nah, pada saat itu kalau begitu kamu sudah mengetahuinya dan menguasainya, masuk dengan bagus saya. Dimasukin malah ditutupin begini dengan bajunya. Jubah. Iya, ditutupin. Ngilang mat langsung ke pintu Doraemon. Itu juru taman yang tadinya berangkat duluan kalah. Cepetnya itu. Nah, singkat cerita, karena ibarat kata rasa penghormatan dan terima kasih akan diberikan ilmu untuk menjernihkan hatinya, kan gitu. Kita bicara menjernihkan nih keren banget. Keren gitu ya kan. Kita mencari menjernihkan gitu. Itu rasa terima kasih kepada gurunya itu kalau boleh dibilang sangat besar. Karena makam yang paling hebat, makam yang paling bagus itu ya Sunan Bayat. Karena 300.000 pasukan prajurit Sultan Agung itu dari kerajaan Mataram sampai dengan lokasi makam Sunan Bayat itu dibikin perbagusan wilayah gitu loh, perbagusan makam, pemugaran makam, sampai ibarat kata direnovasi. Itu batunya itu nggak sembarangan, duduk bersila, anjay. Rasa terima kasih Tan Agung karena ditolong dan diberikan ilmu hakikat untuk menjernihkan hatinya, kan gitu. Akhirnya dia mugar makam Mbah Bayat ini di Jabalkat itu, Gunung Jabalkat itu, sampai seperti itu. Orang nggak boleh diri-diri begini, mat. Dia duduk bersila mindahin batu dioper-oper sampai itu 300.000 pasukan. Menurut Babat Sultan Agung seperti itu. Batunya dari Mataram dibawa ke Klaten, Gunung Jabalkan. Iya, Klaten. Iya, itu. Nah, oper-operan. Itu. Nah, sampai situlah cerita sekarang ini. Kalau saya ceritain semua, yang ada kita tidur. Ya. Jadi gitu. Ternyata Sultan Agung punya punggawa, bahasa kerennya punggawa. Yoi. Dari bangsa jin. Tapi boleh ngerokok dulu, Mat. Ngerokok. Namanya Juru Taman. Itu sedikit kisah tentang Juru Taman berarti. Sirik gak? Iya, dikatakan sirik. Di mana letak siriknya? Anjay. Kalau kita bicara sirik, di mana letak siriknya? Bersekutu. Gitu. Bersekutu pun enggak. Gitu loh, karena raja itu adalah level tertinggi, kan gitu. Raja itu memerintah, bukan minta tolong. Jadi bersekutu sama jin, tetap bahasanya bersekutu dengan jin. Iya, bersekutu itu kan ibarat kata kan cari temen lah, CS. Enggak sirik ya? Enggak sirik. Karena apa? Beliau ini memerintah, bukan minta tolong. Kalau minta tolong ya apa sih yang dimaksud sirik, kan gitu? Menyekutukan. Apa sih? Menduakan aja lah. Ada ini, Mat. Kalau kita belajar, kita pernah baca Quran gitu, ya kan? Iya. Itu kalau nggak salah ada di surat At-Toha gitu, Mat. Anjay. Ayat berapa ya? 14 sampai kalau nggak salah. Ya itu. Disebutkan gitu, aku adalah Allah, kan gitu. Maka sembahlah aku. Jangan kamu menyekutukannya, kan gitu. Aku adalah yang hak. Fabuni, maka waqimi sholat dan dirikanlah sholat, kan gitu. Yang paling bahaya itu karena aku di sini itu Allah, bukan aku yang imitasi. Itu yang syirik gitu loh. Ya sampai pada, ya kan, Umamah pernah denger Rasul, Abu Umamah, jalah gaya benar gua kalau udah main tokat begini. Iya. Kayaknya semuanya datang. Ya kan, Abu Umamah bilang begini, ya kan, hal yang paling dibenci Allah, kan gitu. Dia mendengar dari Rasul, hal yang paling dibenci Allah itu ilah hawa gitu loh. Mempersekutukan itu nafsunya sendiri gitu loh.
Itu Jadi Sultan Agung memerintah Juru Taman nggak sirik, nggak sirik. nggak sirik. Bahkan ada kitab, kalau orang-orang pesantren gitu, ada kitab namanya yang ditulis sama Hasan Al-Bunni, kalau nggak salah Syarif Al-Kubro apa. Seperti itu, membahas tentang itu, tentang jin Jin. dan bangsanya. Iya, nggak Gitu. apa-apa lah. Nggak apa-apa, mau nulis apa pun nggak apa-apa di dunia ini kan gitu. Jadi kalau kita bersekutu, beda kali ya. Kalau lu minta tolong, pengharapan lu ke jin, itu bisa jadi syirik ya. Pengharapan lu lupa kalau Allah itu ada. Jangankan minta tolong ke jin, Mat. Kita minta tolong ke manusia aja, atau minta tolong ke obat aja, tanpa adanya kita yakin bahwa Allah itu yang ngasih dan mereka perantaranya. Ya jelas-jelas itu syirik kan Jadi gitu. nggak perlu jauh-jauh ke Nggak jin. perlu jauh-jauh ke jin. Masalah syirik. Manusia pun seperti itu loh. Bahkan hawa nafsunya itu, yang tadi saya bilang, hawa nafsu itu ya syirik yang paling kacau, menyembah hawa nafsunya kan gitu. Terus apa lagi? Ya jasa-jasa besar Sultan Agung lah, itulah, karena dikit lagi mau malam satu suro, Mat. Terus Itulah, iya nggak? hubungan satu surah sama Sultan Agung apaan? Bah, Mat, gue lagi megang tongkat, apaan aja bisa nih, Mat. Gue jadi sombong udah. Karena kalender Jawa itu, Mat, itu adalah pembawa peradaban dari Sultan Agung. Warisan. Warisan peradaban dari Sultan Agung. Makanya malam satu suro itu, kalau di sana itu, ya kan, rame. Ada namanya ziarah atau haul atau keraton Surakarta ngelepas ke Bobule kan begitu kan. Anjay. Itu jatuhnya ya semua yang berbau kalender Jawa itu, seperti kayak bulan-bulan Rejab, Ruah, Poso, itu dari Sultan Agung semua, Mas. Nah, kalau begitu banyak orang yang nggak seneng gitu. Kenapa nggak seneng? Katanya ntar dibilang Islam Nusantara. Boleh Islam Nusantara nggak apa-apa. Itu Dia nggak ngerti kali yang. Dia nggak ngerti. Yang benar mungkin Islam di Nusantara. ya tadi yang dibilang gitu. Juru Taman pernah bilang dia akan berhenti ngelindungin Merapi lewat daerah Geger Boyo itu. Ya kalau orang Jawa itu hilang Jawanya, itu loh. Kalau sekarang kan orang bilang kan, wah Islam itu harus Arab, Islam itu harus gamis, Islam ya salah sebenarnya. Nggak salah. Itu loh. Nggak salah juga. Kenapa? Kurang pas aja. Iya, namanya salah dalam arti berbeda. Salah dalam arti berbeda itu. Oh, lu pakai celana kurang pas lu. Salah. Kekecilan. Iya, kekecilan. Nggak salah, Iya. celananya nggak salah. Nggak salah, Cuman cuman, nggak muat. cuman salah. Lu pakai celana nggak pakai kekecilan gitu. Itu. Jadi Sultan Agung Raja ketiga Mataram, yang pada masanya dia juga nyerang Batavia. Sejarahnya sih banyak ya. Banyak. Cuman sejarah tentang Juru Taman masih jarang orang yang tahu. Iya. Itulah Juru Taman. Yang uniknya dari cerita-cerita kerajaan, setiap kerajaan itu pasti punya namanya prajurit Kajiman itu. Banaspati itu ya dari bangsa jin, Mas. Iyalah. Itu. Orang sebut Banaspati udah pasti bangsa jin. Itu. Makanya ya kayak Selamatan, kayak Hitanan itu kan belajar daripada Wali-Wali Songo. Wali-Wali Songo nggak pernah dakwah dengan cara keras-keras. Iya. Itu loh, karena pada saat itu juga Emang yang dakwah keras-keras gimana ya? itu keras. Oh, itu dalam arti kekerasan, Kekerasan. memaksa untuk masuk Islam. Nggak Kan ada. gitu. Wali Songo kan menyebarkan Islam kan pada lingkup ruangannya kan gitu, nggak dengan dipaksa kan gitu. Itu Rahmatan lil alamin. rahmatan lil alamin. Itu. Itu. Terus apa lagi nih?
Itu kan berarti baru awal ya kalau misalkan ngomongin babat Sultan Agung kan isinya pasti banyak. Banyak. Terus Ya salah satunya yang di video Bobrok itu, yang makam-makam Astana Imogiri. Nah, itu Sultan Agung semua, itu anak cucu Mataram semua. Itu yang ada di situ. yang ada di situ. Itu. Makanya jasa-jasa Sultan Agung itu walaupun umur 20 tahun sudah menguasai banyak hal. Yang tadi saya bilang, dia itu manusia pilihan. Kan begitu. Bahkan diajarin sama Sunan Bayat itu, kalau boleh dibilang dia itu menggantikan Sesi Jenar pada periode Wali Songo yang kelima, kan gitu. Sultan Bayat. Sunan Bayat Versi lo. versi gua gitu. Karena periode Wali Songo itu kan banyak. Yang kita kenal Wali Songo ya Sunan Gresik, Sunan Kudus, kan gitu. Padahal Wali Songo itu banyak. Tuh. Terus apa lagi yang menarik Sultan Agung? Ya pokoknya Sultan Agung itu ya Raja gitu. raja yang itu, yang benar-benar memikirkan rakyatnya gitu loh, memikirkan keadilannya, memikirkan kesejahteraannya gitu loh, mengajarkan kepada rakyat bahwa hidup itu ya udahlah lurus-lurus aja gitu loh, udahlah taatin aja peraturan Tuhan, tinggalkan larangannya, kan gitu. Niscaya ntar lo dalam hati lo itu ada cahaya-cahaya ilahi, anja. Coba getok dulu, getok dulu. Ntar dikatung segutan. Itu tongkat sakti katanya ya. Katanya. Itu jangan bilang tongkat sakti, Mat. Orang pada bayar. Bahaya ntar. Gitu kawan-kawan, cerita tentang Sultan Agung yang punya abdi dalam atau punggawa dari bangsa Jin, namanya Juru Taman. Ya Madit ceritanya begitu doang sih, singkat, dipersingkat. Sebenarnya itu panjang, cerita tentang Juru Taman itu panjang. Cuman kalau kepanjangan dia pasti puyeng. Gitu doang. Mungkin video kali ini cuman segitu aja sih. Ya udahlah, karena emang segitu aja ya kita tutup aja lah. Yoi. Apa Dit? Bob. Damai selalu.